Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul alam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabi khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الزهام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan begitu banyak kepada kita. Saudara, begitu banyak nikmat rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta pada hari Idul Adha, hazal yaum, yaumul udhiyah. Hari ini adalah hari pengorbanan. Kita memang harus banyak berkorban, karena dalam kehidupan sejak kita akil balik sampai kita meninggal dunia, kita banyak mengalami atau melakukan sebuah perjuangan. Perjuangan tidak akan dapat terlaksana tanpa ada pengorbanan. Perjuangan dan doa adalah sebuah keniscayaan yang harus menerus kita lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita daripada bujuk rayu iblis alaihi laknatullah, dalam rangka menggelincirkan langkah kita untuk menuju ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah pengorbanan. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah bukan untuk menyembelih daripada seekor onta, seekor sapi ataupun seekor kambing, tapi beliau oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian keimanannya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra satu-satunya kesayangan beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai wujud cintanya, kemudian hal itu tidak ragu-ragu beliau lakukan. Tepatnya di tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah terjadi sebuah peristiwa di Jabal Qurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekonyong-konyong diperintah Allah untuk menyembelih anak. Apakah beliau sebelumnya tidak berkurban? Saudara, sebelum Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, setiap datang hari Idul Adha, beliau menyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Jika dihitung nilai uang atas pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ini, itu berjumlah 12 miliar 400 juta bahkan lebih. Rasanya tidak ada di Indonesia
orang yang berkurban seloyal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dahsyatnya keberaniannya dalam berkorban untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah, untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih diuji oleh Allah untuk menyembelih putra satu-satunya kesayangannya yang dia peroleh daripada Hajar, istri keduanya. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Memang ujian demi ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah menolaknya. Dan sehingga beliau dengan ujian demi ujian sehingga lulus atas ujian yang diberikan Allah daripada ujian kecintaannya kepada keduniawian istri dan anak-anaknya. Ternyata Nabi Ibrahim lebih memilih cinta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala membayar rasa cintanya, rasa sayangnya kepada Nabi Ibrahim dengan menggantikan saat Nabi Ismail hendak disembelih dengan kambing gibas dari surga, kambing daripada kurbannya Habil alaihissalam daripada putra Nabi Adam. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah kedermawanan dari seorang nabi yang sudah dijamin surga, saudara-saudara. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang hari ini berkurban dengan 7 orang menyembelih 1 ekor sapi, dengan 2 ekor kambing untuk 1 orang bagi laki-laki, 1 ekor kambing untuk 1 orang perempuan. Itu bagian daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka korban-korban yang kita kerjakan hari ini hanya sekedar menumpahkan darah, saudara-saudara. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Turratun Nasihin dikatakan bahwa nanti pada saat bangkit dari kubur, orang-orang yang berkurban saat di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sapi yang saudara korbankan hari ini, kambing ataupun kerbau yang kita korbankan hari ini, itu nanti akan menjadi kendaraan sebagai yang menyampaikan daripada perjalanan kita menuju mahsyar yang sangat-sangat jauh, dan menyampaikan kita pada saat berjembat di atas Shiratal Mustaqim. Inilah kebahagiaan dan kemenangan serta keagungan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkurban. Kurban salah satu melepas daripada sifat kebakhilan kita sebagai manusia. Sebagian daripada manusia adalah orang-orang, kita ini semua adalah sangat mencintai harta mata dunia. Oleh karena itu, dengan bukti keimanan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan di hari Idul Adha. Lebih cinta mana kita kepada harta, atau memilih cinta selain daripada Allah, atau menjadikan Allah segala-galanya di atas yang kita cintai. Inilah saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan, dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dermawan dalam satu hadis disabdakan Nabi, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar, wa qaribun minal jannah. Orang-orang yang dermawan dicintai oleh Allah, dekat kepada Allah, dicintai oleh manusia, dijauhkan diri daripada api neraka, dan didekatkan kepadanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, saudara-saudara, orang-orang yang bakhil, siapa mereka? Mereka sanggup untuk berkurban, menyembelih 1 ekor sapi untuk 7 keluarganya. Mereka sanggup menyembelih 2 ekor kambing untuk masing-masing anak lelakinya. Mereka sanggup berkurban untuk menyembelih 1 ekor kambing untuk satu anak perempuannya. Tapi sampai detik hari ini itu belum mereka lakukan. Apakah mereka tidak tahu, atau memang mereka semata-mata sayang dengan harta benda mata dunianya yang dianggap itu akan menjadi kekal abadi sebagai temannya di alam kubur? Tidak, saudara-saudara. Justru harta yang saudara kurbankan hari ini, yang saudara sedekahkan hari ini, yang dagingnya dinikmati oleh para fuqara dan masakin sekitar tetangga, kiri kanan depan belakang rumah kita, itulah saudara-saudara sejatinya harta kita yang akan menyelamatkan kita daripada huru hara alam kubur, yang dapat menyelamatkan kita daripada siksa malaikat Zabaniyah yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Saudara-saudara,
orang-orang yang bakhil diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya Rasul, al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit adalah orang-orang yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada manusia, dekat kepada neraka dan tidak akan pernah merasakan baunya surga, apalagi untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat sunat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karenanya, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup, rizki yang diberikannya begitu banyak. Kalau seandainya sampai Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sampai hari ini kita belum sempat berkorban untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, ataupun anak-anak kita yang mati saat bayi lantaran mungkin tidak tahu ataupun terlalaikan daripada semuanya. Sadarlah saudara-saudara, kurbankanlah sebagian harta milik kita hari ini. Kalau tidak sanggup hari ini, tahun depan, selama Allah masih memberikan kita rezeki, keberkahan dalam usaha kita, dalam kerja kita, insyaallah. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki harta berkedapatan baginya untuk berkurban, tapi dia menolak dan enggan untuk berkurban, diancam dalam satu hadis yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang berkedapatan membeli satu ekor kambing, atau dia sanggup membeli satu ekor sapi untuk 7 orang yang dia korbankan, kemudian dia tidak melakukannya karena sifatnya yang bakhil ataupun pelit alias kikir, Nabi mengancamnya dalam satu hadis, wala yaqrabanna musallana. Orang yang seperti ini dilarang salat di masjidnya Rasulullah. Orang yang seperti ini dilarang untuk memasuki rumahnya Rasulullah. Mana rumahnya Rasulullah? Mana tempat salatnya Rasulullah? Masjid-masjid Mekah dan Madinah itu adalah tempatnya Rasulullah. Artinya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau berkorban dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah atas rezeki yang ada pada dirinya, diancam oleh Nabi dengan satu sabdanya, salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya tidak akan menjadi nilai pahala, bahkan itu semua menjadi laknat bagi dirinya lantaran dengan segala harta yang ada dia tidak mau untuk melakukan korban sebagai bukti pendekatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wallahil hamd. Oleh karenanya saudara-saudara hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi hari ini saudara-saudara yang melakukan udhiyah atau kurban dan niatkan itu sebagai salah satu ibadah yang senantiasa kita ikrarkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, baik ibadah mahdhah maupun ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah. Ibadah ghairul mahdhah diantaranya adalah kurban dengan berbagi rezeki dengan memotong daripada sapi, kerbau ataupun kambing yang kita niatkan kita berikan pada saudara-saudara kita yang pahalanya pasti akan sampai kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan membayar daripada rezeki yang saudara keluarkan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berkurban hari ini satu ekor sapi misalnya, ataupun satu ekor kambing, katakanlah satu ekor kambing misalnya harganya 5 juta, 5 juta dikalikan 700, kemudian dikalikan lagi 100, kira-kira miliaran daripada pahala yang Allah berikan untuk dirinya. Itu untuk memotong satu ekor sapi ataupun satu ekor kambing. Bagaimana orang yang berkorban tiap-tiap tahun dengan menyembelih kambing
kambing ataupun sapi, sangatlah boleh jadi orang yang rajin berkurban dengan harta yang dia miliki tidak akan pernah Allah jadikan hidupnya susah, tidak akan pernah Allah jadikan bangkrut ataupun rugi pada usahanya. Senantiasa Allah tambahkan falyazdad, falyazdad, falyazdad. Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi, sampai dia lupa dengan harta-hartanya karena terlalu banyak daripada gantinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia itu, di alam kubur mendapatkan keselamatan kubur. Di mahsyar berjembat di atas siratal mustaqim, dia menaiki daripada hewan-hewan kurbannya seperti kilat yang menyambar. Surga sudah menanti bagi orang-orang yang berkurban ketika di alam dunia dengan harta yang dia diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wallahil hamd. Agar bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kurban yang kita lakukan, sekali lagi niatkan itu semua bukan karena ingin dipuji oleh siapa-siapa, bukan karena sebuah kebanggaan yang tanpa alasan, tapi lagi-lagi niatkan dengan lillah wa fillah wa 'ala Allah, karena Allah, pada jalan Allah dan atas nama Allah, bukan karena yang lain. Dengan demikian ibadah kurban kita atau ibadah akikah kita yang kita kerjakan pada hari ini, itu semua akan menjadi nilai pahala yang besar yang kalau kita niatkan untuk ahli kubur akan diampunkan daripada semua dosa-dosanya, dan Allah jadikan kubur-kubur mereka taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang berkurban akan diberikan rahmat dan keberkahan. Saudara-saudara yang membagi bagikan daging-daging kurban, sama halnya saudara berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang ikut begadang menunggu daripada keselamatan hewan kurban takut dicuri orang, saudara juga sama halnya orang yang berjuang di jihad membela daripada hewan-hewan kurbannya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan demikian tahun depan Allah akan mempermudah jalannya rezeki buat kita, sehingga kita dikuatkan niat kita untuk bisa berkurban di hari Id yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wallahil hamd. Semoga khutbah yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal yang soleh dan dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillah sirra wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazzama al-ahzab wal ahzab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wal nahdah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi والله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه كريما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين سادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل أضحية إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.